Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini aku akan membahas sedikit materi tentang mendesain dan merancang pembelajaran tematik integratif berbasis keterampilan abad 21 dan pelajar Pancasila. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Pembelajaran tematik integratif sesuai dengan buku Panduan Kurikulum 2013 adalah pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema. Pembelajaran tematik integratif kelas rendah berdasarkan hasil dokumentasi kurikulum 2013 terkhususnya pada kelas 1 SD. Tema 1 diriku, tema 2 kegemaranku, tema 3 kegiatanku, tema 4 keluargaku, tema 5 pengalamanku, tema 6 lingkungan bersih, sehat, dan asri. Menurut Permendikbud nomor 57 tahun 2014 tentang kurikulum SD, disebutkan bahwa tujuan dari pembelajaran tematik adalah menghilangkan atau mengurangi terjadinya tumpang tindih materi, memudahkan peserta didik untuk melihat hubungan-hubungan yang bermakna, memudahkan peserta didik untuk memahami materi atau konsep secara utuh. Pembelajaran abad 21 dapat diartikan sebagai upaya guru untuk memberikan stimulus bimbingan, pengarahan, dan dorongan kepada siswa agar terjadi proses belajar pembelajaran. Dalam definisi ini, bukanlah sebuah proses pembelajaran pengetahuan, melainkan proses pembentukan pengetahuan oleh siswa melalui kinerja kognitifnya. Pembelajaran mengandung dua karakteristik utama yaitu 1. Proses pembelajaran melibatkan mental siswa secara maksimal yang menghendaki aktivitas siswa untuk berpikir, dan yang kedua, pembelajaran diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan berpikir siswa kepada gilirannya. Kegiatan berpikir itu dapat membantu siswa untuk memperoleh pengetahuan yang mereka konstruksi sendiri. Pembelajaran bukan hanya dilakukan sebagai transfer pengetahuan, melainkan kegiatan yang harus dilakukan siswa secara aktif beraktivitas dalam upaya membangun pengetahuannya sendiri berdasarkan potensi yang dimilikinya. Pada abad ke-21 juga dikenal dengan masa pengetahuan atau Knowledge Age. Dalam era ini, semua alternatif upaya pemenuhan kebutuhan hidup dalam berbagai konteks lebih berbasis pengetahuan. Upaya pemenuhan kebutuhan bidang pendidikan berbagai pengetahuan atau teknologi basic education, pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan atau knowledge based ekonomi, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat berbasis pengetahuan atau knowledge-based social empowering, dan pengembangan dalam bidang industri pun berbasis pengetahuan atau knowledge-based industry. Dan pada abad 21 ini dengan perkembangannya teknologi informasi pendidik harus senantiasa mengikuti perkembangan zaman agar dapat memberikan pengetahuan yang faktual untuk peserta didik. Istilah mudahnya agar pendidik tidak ketinggalan zaman dan mendapat mengontrol pengetahuan yang diperoleh oleh peserta didik. Berikut adalah beberapa kompetensi yang harus dimiliki pendidik abad 21 diantaranya sebagai berikut. 1. Menyediakan dan mengembangkan pengetahuan yang sesuai dengan zaman yang sekarang. Yang kedua, menggunakan media ramah teknologi. Yang ketiga, mampu menggunakan perangkat yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi. Dan yang terakhir, pengelolaan pembelajaran ramah teknologi. Yang terakhir, Pelajar Pancasila. Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Pada prinsipnya, indikator adalah penjabaran dari KD yang menunjukkan tanda-tanda kemampuan yang harus dikuasai peserta didik secara individu atau target individu peserta didik. Dengan demikian, apabila peserta didik secara individu belum mencapai kemampuan seperti yang dirumuskan dalam indikator, maka peserta didik memperbaiki kemampuannya melalui pembelajaran remedial. Materi yang dikembangkan pada pembelajaran PPKN Kurikulum 2013 tidak hanya memfokuskan pada kompetensi dan indikator kompetensi yang dicapainya. Dalam hal ini, pengembangan materi dalam KD untuk harus memperhatikan tujuan dari PKN sebagai membentuk warga negara yang demokratis.
Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi hari ini, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.